Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang analisis pemetaan wilayah prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia menggunakan algoritma Cummins clustering pada data BPS 2024. Sebelumnya, kita kenalkan dulu anggota kelompok kami, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Gilar Surya dengan NIM M0124041 dan rekan saya. Saya Pasarela Tegar Allegra Seva dengan NIM M0124044. Dan perkenalkan, nama saya Dava Rahman Firjatullah dengan NIM M0124057. Baik, lalu di sini langsung saja kita selanjutnya. Baik, kita mulai dengan latar belakang Indonesia. Nah, Indonesia sendiri adalah sebagai negara kepulauan yang menghadapi tantangan besar, yaitu ketimpangan multidimensi dalam layanan kesehatan. Kesenjangan ini terlihat jelas antara wilayah terpencil, seperti daerah otonomi baru di Papua, yang memiliki infrastruktur sanitasi yang sangat minimal dan angka harapan hidup yang sangat rendah. Nah, itu jika kita bandingkan dengan kota-kota besar yang memiliki fasilitas yang modern. Nah, permasalahan utamanya adalah intervensi generalisasi. Pemerintah seringkali menerapkan kebijakan yang seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik unik dan spesifik setiap wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan pemetaan berbasis data untuk menentukan prioritas yang simetris. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik Cummins clustering. Data yang kami gunakan sendiri menggunakan sumber dari BPS tahun 2024 yang mencakup 38 provinsi di Indonesia. Nah, kita juga mengambil 3 variabel input yang utama. Yang pertama ada persentase sanitasi layak, yang kedua ada angka harapan hidup, yang ketiga ada persentase keluhan kesehatan. Nah, kami menerapkan Cummins dengan SK sama dengan 3. Nah, setelah melakukan normalisasi data, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil clustering. Dari pengolahan Cummins, terbentuk 3 klaster yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Dari tabel ini menunjukkan bahwa klaster 2 yang diwakili provinsi seperti DKI Jakarta itu lebih unggul. Lalu klaster 0 diwakili Jawa Tengah dengan morbiditas tinggi, dan klaster 1 diwakili Papua Pegunungan yang menjadi fokus utama. Oke, klaster 1. Klaster ini didominasi oleh provinsi-provinsi di kawasan timur, seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi Barat. Wilayah ini menunjukkan kondisi paling mendesak, ditandai dengan krisis sanitasi, rata-rata akses rendah itu sekitar 66%, angka harapan hidup rendah di kisaran 60-67 tahun, dan fenomena gunung es di wilayah ini juga memiliki angka keluhan kesehatan yang sangat rendah, yaitu sekitar 17%. Angka ini bukan indikasi kesehatan yang baik, melainkan mengkonfirmasi bahwa sulitnya akses pelaporan dan minimnya infrastruktur kesehatan yang menyebabkan banyaknya kasus penyakit. Oke, selanjutnya klaster 0 atau sedang. Klaster 0 meliputi sebagian besar wilayah padat penduduk seperti Jawa, sebagian Sumatera, dan Nusa Tenggara. Wilayah ini memiliki infrastruktur dasar, yaitu sanitasi dan angka harapan hidup yang sudah tergolong baik, yaitu sekitar 85%. Namun, klaster ini juga memiliki angka keluhan tertinggi, yaitu rata-rata 30,5%. Tantangan di sini bergeser dari masalah fisik menjadi morbiditas, khususnya penyakit degeneratif pada populasi yang menua. Diperlukan intervensi preventif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dava.
Ini saya akan menutup analisis klaster dengan klaster 2, yaitu zona prioritas rendah atau benchmark nasional. Nah, klaster ini itu diwakili oleh provinsi maju seperti DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Timur. Semua indikator kesehatan berada pada level optimal, angka harapan hidup tertinggi di kisaran 72 tahun, dan sanitasinya terbaik. Fokus di sini adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas, bukan mengejar sebuah ketertinggalan tentang pembangunan kesehatan. Nah, dari hasil pengelompokan ini, di sini kami mendapatkan dua interpretasi utama yang tercermin dalam visualisasi data kami. Yang pertama, kami menemukan hubungan linear positif kuat antara sanitasi dan angka harapan hidup. Peningkatan kualitas sanitasi berkorelasi langsung dengan panjang umur masyarakat. Nah, untuk yang kedua yaitu kami melihat paradoks morbiditas, di mana klaster 1 yang memiliki sanitasi terburuk justru mencatat keluhan kesehatan terendah. Nah, hal ini tuh mengonfirmasi masalah aksibilitas di mana masyarakat sakit tidak tercatat dalam sistem statistik. Nah, untuk visualisasi data yang kami peroleh, nanti akan ditampilkan di akhir. Next. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari analisis yang telah kita laksanakan dan juga problem yang kita angkat di sini. Nah, berdasarkan analisis klaster yang asimetris ini, di sini kami merumuskan solusi terintegrasi yang juga asimetris juga untuk 3 zona yang telah ditentukan. Yang pertama adalah zona perintis atau klaster 1 di mana dengan prioritas tinggi. Nah, di sini tuh fokusnya harus pada infrastruktur dasar. Intervensi yang tepat adalah seperti pembangunan mandi cuci kakus, komunal masif, dan layanan kesehatan yang bergerak. Nah, lalu untuk zona transisi atau dengan klaster 0 yaitu dengan prioritas sedang, fokusnya itu harus pada pemerataan dan preventif. Solusinya itu bisa meliputi redistribusi dokter spesialis ke daerah, serta edukasi PHBS, dan bisa juga dengan penguatan puskesmas yang ada di daerah masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu untuk zona prima atau klaster 2, di mana dengan prioritas rendah, fokus utamanya adalah peningkatan kualitas layanan, yaitu dengan intervensi yang diperlakukan adalah penanganan penyakit katastropik yang lebih canggih dan digitalisasi layanan kesehatan seperti telemedicine. Nah, sebagai kesimpulannya, kami menyimpulkan bahwa penyelesaian masalah kesehatan di Indonesia ini tidak bisa menggunakan pendekatan tunggal. Diperlukan intervensi asimetris berbasis data, yaitu fokus pada infrastruktur fisik untuk wilayah timur dan fokus pada peningkatan kualitas layanan lansia serta penyakit degeneratif untuk wilayah barat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mungkin untuk yang selanjutnya adalah di sini kita akan menampilkan tampilan dari seluruh hasil analisis data kami dalam di dalam media Streamlit. Oke, ini yang pertama adalah visualisasi, di mana seperti yang saya bilang tadi, di sini kami menemukan hubungan linear positif kuat antara sanitasi dan angka harapan hidup. Lalu kita juga bisa melihat paradoks morbiditas di mana klaster 1 yang memiliki sanitasi terburuk justru di situ banyak catatan keluhan kesehatannya itu rendah. Nah, ini tuh berarti artinya aksesibilitas di mana masyarakat sakit tidak tercatat dalam sistem statistik itu kemungkinannya tinggi. Mungkin bisa ditampilkan dari tampilan awal Streamlit. Nah, di situ kita bisa melihat ada 4, yang pertama ada dataset, yang kedua ada clustering, yang ketiga visualisasi, dan yang terakhir ada insight dari analisis yang kita lakukan. Nah, mungkin dari dataset terlebih dahulu. Nah, di sini datanya kami bersumber dari BPS, lalu next ke clustering. Nah, ini untuk hasil kami clustering secara keseluruhan atau secara 38 provinsi, di mana yang tadi di PowerPoint itu hanyalah sampel beberapa clustering yang kami lakukan.
ini terdapat visualisasi di mana hijau artinya zona prioritas rendah, kuning artinya zona prioritas sedang, yang merah yaitu zona prioritas tinggi. Nah, yang terakhir ada insight. Di sini kami menemukan sebuah kesimpulan dan juga arti-arti dari analisis yang kami lakukan. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.